Halo, welcome back to my channel Anak Rantau ID. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tes potensi skolastik, khususnya untuk soal kuantitatif ya. Jadi untuk sesi kali ini kita akan membahas beberapa jenis soal cerita yang sering muncul pada soal UTBK. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung ke soal yang pertama ya. Oke, di soal ini untuk soal nomor 1 ini merupakan soal statistik. Ini terkait soal rata-rata. Jadi soalnya seperti ini. Ani telah mengikuti tes matematika sebanyak n kali. N kali ini kita tidak kita ketahui ya berapa kali. Kemudian pada tes berikutnya ia memperoleh nilai 83 sehingga ia memperoleh rata-rata 80. Namun tetapi jika dia memperoleh nilai 67, maka nilai rata-ratanya adalah 76. Yang ditanya berapa kali dia mengikuti tes. Oke, untuk soal seperti ini kita harus mengetahui dulu rumus dari rata-rata itu seperti apa. Jadi untuk rata-rata itu atau X bar itu biasa saya tuliskan dengan ini ya, jumlah dibagi dengan banyak atau berapa kali dia mengikuti tes. Di sini dia mengikuti tes sebanyak n kali. Di sini dia mengikuti tes sebanyak n kali. Saya tulis ini sama dengan n. Kemudian dia mengikuti satu kali tes lagi sehingga memperoleh nilai rata-rata 80. Jikalau dia memperoleh 67, maka rata-ratanya berbeda, yaitu 76. Saya tulis di sini. Jika dia mengikuti tes terakhir, atau n-nya ini saya tambah 1. Untuk data yang pertama, dia memperoleh nilai, saya asumsikan ini adalah X1 ya. Ini kita asumsikan sebagai S1. X1 ini nilainya sama dengan 83. Ini rata-ratanya sama dengan 80. Sementara jika X2 atau kemungkinan kedua dia memperoleh nilai 67, maka rata-ratanya adalah 76. Dari dua persamaan ini kita bisa mengetahui bahwa 80 ini diperoleh dari jumlahnya ini kita tidak tahu, kita tulis saja dengan J ya, kita tulis saja dengan J. Kita asumsikan J1 atau J aja ditambah dengan satu kali dia mengikuti, itu dapat nilai 83 dibagi dengan jumlahnya n, banyaknya kali dia mengikuti tes, atau n ditambah 1. Jadi 1 ini diperoleh dari 83 ini ya, dia peroleh 83, maka n nya ini atau banyaknya ditambah 1. Untuk 76 ini, untuk rata-rata yang 76 ini diperoleh dari jumlah ditambah dengan 67 sama dibagi dengan n ditambah dengan 1. N atau banyaknya ini diperoleh dari soal ya. Sehingga jika kita jabarkan untuk yang pertama ini, maka akan diperoleh, saya tulis di bawah sini ya, maka akan diperoleh seperti ini. 80 saya kali n dapat 80n. Kemudian 80 ini dikali 1 dapatnya 80. Itu sama dengan ini J ditambah dengan 83. Sementara untuk yang persamaan kedua kita kalikan juga 76 kali n dapat 76n ditambah dengan 76 kali 1 itu 76, itu sama dengan ini jumlah ditambah 67, jumlahnya ditambah dengan 67. Dari sini kita bisa memperoleh n-nya. Kini kita bisa eliminasi langsung ya. Kita kurangi, kita kurangkan semua
Oke, 80 dikurang 76 N, ini dapat 4N ya, dapat 4N ditambah 80 kurang 76 dapat 4, C kurang J habis, positif 83 bisa dicoret ya, ini dengan ini habis, 83 dikurang 67 itu jadinya 1. Oke, dapat 6, sehingga kita bisa memperoleh 4N sama dengan 16 dikurangkan 4, sehingga N nya sama dengan 4N nya sama dengan 12, akhirnya diperoleh N sama dengan 12/4 sama dengan 3. Jadi jawabannya adalah bravo. Seperti itu. Kita lanjut untuk soal berikutnya. Jadi untuk soal berikutnya ini adalah soal himpunan ya. Jadi untuk soal ceritanya seperti ini. Pada main hard modeling terdapat 8 wanita dengan rambut pirang, lebih banyak ya daripada yang berambut coklat. Jika terdapat 30 wanita di sana dan mereka semua bisa berambut pirang maupun coklat, berapa banyak yang berambut coklat? Oke, di sini perlu kita ketahui untuk pemodelan dari soal cerita ini bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi ada 8 wanita yang rambut pirang, lebih banyak daripada yang berambut coklat. Atau bisa kita simbolkan bahwa pirang kalau saya kurangkan dengan yang berambut coklat itu ada 8 orang, artinya yang berambut pirang itu lebih banyak 8 orang daripada yang berambut coklat. Sementara jika kita jumlahkan keduanya atau banyaknya wanita alias pirang ditambah coklat itu ada 30 orang. Sehingga untuk menentukan banyaknya wanita yang berambut coklat ini bisa kita langsung eliminasi aja ya. Kita kurang, oke, set, kita kurangkan seperti ini. Kita kurang dari bawah ke atas ya supaya hasilnya positif. P dikurang P ini jadinya 0, ini tidak usah ditulis, saya coret saja. Oke, minus C dikurang positif C jadinya minus 2C sama dengan 8 dikurang 30 itu hasilnya minus 22, sehingga C sama dengan minus 22 dibagi dengan minus 2 hasilnya sama dengan positif 11. Karena dua-duanya positif, negatif maka hasilnya adalah positif. Jawaban yang tepat adalah C. Dan untuk soal ini tinggal kalian bagaimana menentukan modelnya. Di sini kalian harus hati-hati ya dalam memodelkan berapa simbol-simbolnya. Ini bisa BC, bisa XY, bisa AB, terserah ya. Jadi untuk soal ini cukup mudah untuk menyelesaikannya. Dengan satu kali eliminasi maka diperoleh nilai atau banyaknya wanita yang berambut coklat seperti itu. Lanjut pada soal berikut. Oke, di sini ada suatu kotak. Jadi kita harus mengetahui rumus volume dulu ya. Di sini katanya satu kotak perhiasan berbentuk balok memiliki kapasitas 12 inci kubik ya. Jadi jika panjang, lebar, dan tinggi kotak perhiasan tersebut kita kali 2 kali lipatnya, maka kotak perhiasan pertama berapa kali kapasitas kotak perhiasan kedua dalam satuan inci kubik. Oke, sekarang yang untuk soal ini yang jelas kalian memahami atau mengetahui rumus dari volume ya, volume dari kubus. Jadi saya tuliskan untuk volume kubus itu rumusnya seperti ini. V sama dengan panjang dikali dengan lebar dikali dengan tinggi. Oke, panjang, lebar, tinggi. Katanya untuk volume yang pertama ini nilainya adalah 12 inci. Oke, inci kubik.
Nah, sementara apabila di sini saya tulis volume 2, apabila panjang lebar, oke, di sini dikatakan jika panjang lebar dan tingginya ini adalah 2 kali lipat dari kotak hiasan pertama. Jadi saya tulis seperti ini, volume 2 itu nilainya adalah 2 kali lipat dari yang awal ya. Di sini kalau pertama P, L dan T di sini 1, maka 2 kali lipatnya kita tulis seperti ini, 2P, oke, 2P dikali 2L dikali 2T, itu nilainya sama dengan berapa dalam satuan inci. Oke, sekarang kita perhatikan bahwa 2P, 2L, 2T ini bisa saya kelompokkan seperti ini. 2-nya semua saya pisahkan. Ini 2 kali 2 kali 2 dikali panjang kali lebar dikali tinggi. Nah, ini saya kalikan semua dapat 8. Kemudian P kali L kali T ini kan nilainya sama dengan 12 inci, sehingga ini kita bisa kalikan, jadi nilainya 8 dikali dengan 12, hasilnya adalah 96 inci kubik. Oke, jawabannya adalah error, seperti itu. Jadi kalau misalkan dikali 3-nya tinggal ganti saja ya, bahwa 3P, 3L dan 3T. Seperti itu. Ini cukup mudah. Kalian hanya perlu mengetahui rumus volume dari balok ya, kalau seperti ini. Oke, untuk soal berikutnya, soal nomor 4. Di sini dikatakan bahwa istilah hipersonik digunakan untuk menyebut suatu kecepatan yang bernilai 5 kali kecepatan suara. Nah, ambang batas suatu benda bergerak dalam kecepatan hipersonik adalah sekitar 1,05 km per detik. Pertanyaannya adalah berapa kilometer per jam nilai kecepatan tersebut. Oke, baik, di sini untuk soal nomor 4 ini kalian perlu ketahui untuk bagian pertama ini, oke, ini untuk bagian ini sampai di sini ini merupakan cuma pengantar ya. Sebenarnya batang soalnya ada di sini. Di pertanyaannya sebenarnya adalah kecepatan hipersonik ini adalah 1,05 km per detik. Nah, saya tulis kembali di sini 1,05 km per second. Nah, ini kalau katanya diubah ke dalam bentuk kilometer per jam, itu jadinya seperti apa? Oke, coba perhatikan di sini untuk second ke jam atau menit atau detik ke jam itu, ini konversinya itu dikali dengan 3.600. Oke, sehingga mudah saja untuk mengkonversi 1,05 km per second ini kita tinggal kalikan juga dengan kali 3.600. Hasilnya adalah, coba dikalikan 3.780, atau jawaban yang paling tepat adalah C ya, 3.780 km per jam. Seperti itu. Jadi konversi second ke jam ini tinggal dikalikan saja dengan 3.600. Adapun kalau misalkan second ke atau detik ke menit, ini tinggal dikali 60. Atau menit ke jam itu dikali 60 juga. Seperti itu. Oke, kita masuk ke soal yang terakhir ya, soal nomor 5. Ini adalah soal rata-rata statistik lagi ya. Jadi dikatakan bahwa suatu perusahaan pegawai senior rata-rata memiliki 16 tahun pengalaman kerja rata-rata masa kerjanya ya. Sedangkan untuk pegawai junior rata-rata pengalaman kerjanya adalah 4 tahun.
Jika rata-rata pengalaman kerja dari semua pegawai ini ada 7 tahun, maka berapa rasio pegawai senior terhadap junior di perusahaan tersebut? Oke, jadi di sini kita memiliki 3 set rata-rata ya. Oke, kita tulis dulu. Oke, jadi kita memiliki, saya tulis di sini rata-rata senior. Oke, kemudian di sini ada rata-rata junior ya. Oke, junior. Senior ini rata-rata masa kerjanya adalah 16. Oke, rata-rata masa kerjanya adalah 16 tahun, sementara yang junior ini adalah 4 tahun. Saya tulis di tengah-tengah di sini rata-rata total keduanya. Oke, rata-rata total, saya tulis T, ini adalah 7 tahun. Oke, 7 tahun. Yang diminta adalah berapakah rasio atau perbandingan pegawai senior berbanding junior. Oke, untuk soal ini ada trik khusus untuk mengerjakannya. Jadi untuk mengetahui berapa jumlah banyaknya senior itu adalah total dikurangi banyaknya junior. Jadi untuk mengetahui jumlah S itu tinggal kurangkan saja, selisihkan antara totalnya dengan banyaknya junior. Jadi di sini untuk S itu kita selisihkan saja, ini dikurang dengan ini, itu adalah nilai dari senior. Sementara selisih ini dengan ini itu adalah nilai dari junior. Oke, kita selisihkan saja. Untuk senior itu 7 kurang 4 itu adalah 3. Oke, 7 kurang 4 ada 3 berbanding, oke, selisihnya 16 dengan 7 adalah 9. Oke, kalau kita sederhanakan masing-masing dibagi 3, oke, kita bagi 3 masing-masing, itu diperoleh perbandingannya adalah 1 berbanding 3. Jawaban yang tepat adalah jawaban B. Oke, demikian pembahasan soal cerita dari kami. Jika kalian merasa materi ini ada manfaatnya, silahkan di like dan di share dan bagikan ke teman-teman dan keluarga kalian yang membutuhkan. Oke, jangan lupa untuk di subscribe ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.